Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut Sukhodi. Kamu se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurusin negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, masih pada polemik korupsi yang terjadi di Pertamina, yang katanya itu estimasi dari korupsi kerugiannya itu adalah hampir mencapai 1 kuadriliun. Wow, ternyata begitu besar ya korupsi yang terjadi di Pertamina ini. Nah, ini membuat Pertamina itu menjadi puncak klasemen di Liga Korupsi Indonesia. Akhirnya juga ya yang kita tunggu-tunggu, Ahok sudah angkat bicara mengenai korupsi yang terjadi di Pertamina. Dia adalah orang yang pernah di Pertamina, jadi dia paham bagaimana dinamika di Pertamina. Dan dengan gayanya Ahok yang begitu membara, begitu bersemangat, dia mengatakan bahwa banyak oknum yang bermain, BPK bermain, pemerintah yang bermain, penguasa juga bermain di kasus korupsi di Pertamina ini. Bahkan dia rela, ya dia bisa memberikan data-data yang dibutuhkan mengenai korupsi-korupsi yang ada di Pertamina. Dengan gayanya yang bersemangat, barbar, itu menjelaskan di depan media. Kira-kira bagaimana keseruan videonya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan selengkapnya. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut Sukhodi. Karena untuk notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung? Tidak boleh jadi dirut. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macam ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan Bion. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Presiden nggak Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi.
Di situ ada prinsip illicit enrichment. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Undang-undang Ya. pasangan Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? PP-nya? Ya. Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Jadi selengkapnya di YouTube. Anda se-emosional ini, Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Tuh, Saya jadi bilang berkali-kali. berani ya. Kalau kasih betul mau bersihkan dirut ya, Pertamina, betul. saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut, datang. Kan berita tak? Saya tantang balik. Dia DPR cuma panggil, komisaris. saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Ish, Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. ngeri. Yang belakang Kenapa begini takut dong. ya lu orang gua bilang ya? Takut lu orang semua. Takut gua ngomong tau? Nggak ada berani panggil gua. Oke. Gertak doang kan. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Pemainnya, pertanyaan saya gini, Anda hitung aja gini lah. Pertamina masih ekspor minyak, masih jadi OPEC, organisasi pengekspor minyak. Udah pernah jadi ketua sama Pak Subroto. Untungnya tidak pernah mencapai yang saya untung di tengah COVID. oke. Artinya apa? Selagi dia Kita impor masih minyak. ekspor-impor katanya. Masih impor aja. Pemainnya masih udah ada. untung 2,2 Ladang miliar basah nih, Bos. Berarti dari optimalisasi biaya berhasil kan? Ya. Artinya apa? Dulu boros banget bos. Pantas ya, hampir Kan 1 kira-kira gitu. triliun. Cuma gue bilang kalau gue dirut, kalau subsidi dengan pola saya jamin Pertamina bisa untung 6 miliar dolar. Dari mana? Contoh, satu harga. Itu cuma piara oknum-oknum pemain. Anda satu harga. Menteri Keuangan menetapkan subsidi 1.200. Harga minyak dunia melonjak. Ya. Anda pernah lihat loh, SPBU asing naik, punya Pertamina nggak naik. Iya, iya, iya. Mereka bilang Pertamina nggak pengen naikin. Oh, selisih 5.000 kok. Cuma diganti subsidi 1.200 gimana? Kekurangannya siapa? Tanggung Pertamina. Itu merah itu, cash flow-nya itu. Lalu pinjam duit di mana-mana dengan bunga gitu tinggi. Kalau nggak ada itu untung berapa banyak lagi? Ya, ngeri. Satu harga. Anda satu harga tanggungnya kan Pertamina. Anda kirim ke Papua, ke Kalimantan. Anda cek di Papua, Kalimantan. Rakyat tetap beli dengan harga mahal. Yap, rakyat tetap dapat harga mahal. Rakyat 10.000 10.000 premium. premium. Pertalite 10.000. Ya. Ongkos pesawat 15.000. Heeh. Berarti 25.000 dong. Nah kalau dihitung harga normal mungkin 30.000 di situ. 30.000. Karena terbatas Jadi, jumlahnya ada oknum Terbatas kit. ya oknum. Supply demand dong. Supply demand. Permintaan penawaran. Permintaan tinggi, penawaran nggak ada, harga melonjak. Harga melonjak. Makanya saya usul. Orang miskin juga di Papua nggak naik motor. Kalau naik motor pun, kenapa nggak mau? Tetap Papua dijual 30.000 per liter. Nggak ada yang main. Di Kalimantan di pedalaman 30.000 per liter. Nggak ada batas. Beda-beda ya harganya. Karena nggak ada barang subsidi lagi. Tapi yang beli, gua cashback. Sekarang BRI semua jaringan telepon sudah ada. Nggak ada pun sudah suruh pasang BTS. Dia nggak ada alasan nggak bisa pakai My Pertamina. Kalau nggak bisa pakai ya nggak usah beli dulu. Kalau sampai berkali-kali dia nggak bisa pakai, kau tutup SPBU. Oke. Baik, begitu membakar semangat kita teman-teman sekalian. Apa yang dijelaskan oleh Ahok mengenai kursus Pertamina. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat teman-teman. Saya memberikan tepuk tangan teman-teman sekalian atas semangat yang disampaikan oleh Ahok. Jadi yang begitu berapi-api dia menyampaikan atas kasus-kasus yang terjadi di Pertamina. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.